Selamat siang. Selamat siang. Oke. Aduh, batuk sebentar. Oke, jadi beberapa hari yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai teori gelombang ya. Jadi kita sudah bahas itu. Kemudian di situ kita juga membicarakan masalah yang pertama adalah mengenai komponen-komponen dari gelombang. Ada satunya partikel air dan yang lain adalah gelombang itu sendiri. Ya. Jadi partikel air itu mempunyai kecepatan, percepatan, kemudian displacement atau jarak itu. Ya. Kemudian untuk yang gelombang translasi itu mempunyai kecepatan rambat, kemudian panjang gelombang, dan periode gelombang. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai tekanan gelombang, kemudian energi gelombang, kemudian tenaga gelombang. Kemudian beberapa formula juga sudah kemarin kita tampilkan. Dari beberapa formula itu memang kalau kita lihat memang sangat kompleks ya, panjang dan penuh dengan fungsi-fungsi sinus hiperbolikus, kosinus hiperbolikus, dan sebagainya. Sehingga kalau kita menghitung dengan rumus-rumus itu, ada kemungkinan akan terjadi satu kesalahan dalam menghitung. Ya. Sehingga hasilnya mungkin tidak akurat. Ya. Oleh karena itu, di dalam menghitung tadi, kemudian bisa digantikan dengan tabel. Ya. Tabel hubungan antara kedalaman air dibagi dengan panjang gelombang di laut dalam, kemudian dengan kita mengetahui perbandingan antara kedalaman air atau dibanding dengan L0 atau panjang gelombang di laut dalam, maka kita bisa mengetahui komponen-komponen yang lain. Antara lain adalah perbandingan antara D dan panjang gelombang di titik atau pada kedalaman yang kita tuju. Kemudian kita juga bisa menghitung berapa besarnya sinus hiperbolikus dan per bla 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 bla. Nanti kita bisa menggunakan rumus ini, tinggal masukkan saja ya harga-harga itu dalam rumus tadi. Ya. Ya, tentu saja dalam penggunaan tabel itu, kalau ada beberapa harga yang tidak dijumpai di situ, maka saudara bisa melakukan interpolasi ya. Ya, lakukan interpolasi linear saja ya. Jadi misalnya antara D per L0-nya tidak ada dalam tabel, maka saudara bisa menginterpolasi, kemudian saudara tarik ke kanan, saudara bisa mendapatkan D per L dan seterusnya. Ya, kemarin kita juga ada sedikit mengenai contoh soal. Nah, contoh-contoh soal itu adalah saya ambil dari bukunya Pak Bambang Triatmojo, Teknik Mantai, tapi juga ada yang dari buku-buku dari Shore Protection Manual atau dari Coastal Engineering Manual. Ya. Dari
contoh-contoh itu kita bisa menghitung beberapa parameter, baik gelombang translasinya maupun gerakan orbit dari partikel airnya. Ini mungkin akan saya tampilkan lagi, saya ulang contoh soalnya kemarin ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Jadi di sini ada gelombang dengan periode 10 detik. Jadi dia bergerak menuju pantai dengan kedalaman dari kedalaman. Jadi awalnya dia berada pada kedalaman 200 meter menuju pada kedalaman 3 meter ya. Ini tentu saja makin ke pantai makin dangkal ya, makin dangkal sehingga dia dulunya bergerak dari 200 meter menuju ke kedalaman 3 meter. Kemudian ditanyakan adalah kecepatan rambat gelombang dan panjang gelombang tetapi pada kedalaman 200 dan pada kedalaman 3 meter ya. Jadi pada kedalaman 200 dan 3 meter. Kemudian kita kemarin sudah juga membahas mengenai gelombang di laut dalam dan gelombang di laut dangkal. Syarat di laut dalam sekian, syarat di laut dangkal sekian, kemudian daerah transisi sekian ya. Ada apa? Tabel-tabelnya kemarin. Sehingga untuk menggunakan tabel yang ada, yaitu tabel-tabel ini ya. Itu tabel ini ya. Kita lihat ini di sini ada perbandingan D per L0 dan D per L dan seterusnya. Sehingga kalau kita bisa mengetahui berapa besarnya D per L0 ini, kita bisa mengetahui harga-harga yang lain. Ya. Nah ini kita ambil dulu. Jadi kalau pada kedalaman 2, asumsinya karena gelombang ini datang dari dari tempat yang jauh, maka kita asumsikan sebagai gelombang laut dalam. Ya. Sehingga dari situ kita bisa menghitung, kemarin rumus untuk gelombang laut dalam itu kan jadi lebih simpel ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa besarnya L0 atau panjang gelombang di laut dalam adalah 1,56 P kuadrat. Sehingga kita dapatkan besarnya adalah 156 meter. Ini panjang gelombangnya. Ya. Sehingga untuk pada kedalaman 200 meter, maka D-nya kan 200 meter, jadi kita masukkan harga D-nya, kemudian L-nya 156 meter, ketemu angka itu. Kemudian kita lihat pada tabel, maaf ini sebenarnya adalah D per L0 ya, ini L0. Jadi D per L0 lebih besar dari 1. Ya, sehingga kalau lebih besar dari 1, maka D per L0 sama dengan D per L. Jadi nanti dalam tabel kelihatan kalau lebih besar dari itu, sudah tidak ada harganya lagi, sehingga sama. Ya. Sehingga harga L sama dengan L0 156 meter. Nah, syaratnya gelombang di laut dalam D per L lebih besar dari setengah. Sehingga ini kecepatan rambat gelombangnya C sama dengan 156 T, 1,56 T atau C sama dengan L dibagi dengan T. Ya. Sehingga ketemu 15,6 meter per detik. Sehingga kecepatan rambat gelombang dan panjang gelombang pada kedalaman 200 meter adalah L-nya adalah sama dengan L0, 156, kemudian C-nya adalah 15,6. Sekarang pada kedalaman 3 meter, maka di 3 meter L0 156. Maka kita dapatkan dari tabel, atau kita hitung dulu D-nya sekian, ya 3 per 156, ya ketemu 0,0192. Kita lihat pada sebelah kanannya D per L adalah ketemunya 0,05611. Atau ini mungkin dibulatkan mendekati. Kemudian sehingga dari sini kita bisa menghitung harga L-nya 3, karena D-nya tetap 3, dibagi dengan 0,5, ketemu 353,5 meter pada laut transisi. Karena nah, C-nya ini karena ini pada laut transisi ya, karena L-nya itu sekian, jadi D per L-nya itu antara 0,056 ya. Sebentar ada yang masuk nih. Ya.
Nah, C-nya ketemu 5,3 meter per detik. Dari sini kelihatan bahwa harga C itu ya makin mendekati makin dangkal, dia C-nya kelihatan. Kalau kita lihat, kita bandingkan C-nya di sini adalah 15,6, di sini hanya 5,3. Demikian juga L-nya ini 53, sedangkan L-nya di sini adalah ketemunya 156 ya. Ya, jadi temunya 5,3 dibanding dengan 15,6. Sehingga gerakan gelombang ini kalau dari laut dalam ke laut dangkal, maka yang berubah adalah C-nya dan L-nya. Tapi T-nya tidak akan pernah berubah. Jadi namanya periode gelombang tidak pernah berubah. Maka dengan tabel-tabel ini saudara bisa menggunakan soal-soal yang lain. Ini adalah salah satu atau beberapa soal yang mungkin bisa saudara kerjakan atau bisa dilihat pada contoh-contoh yang ada nanti ya. Di sini nanti sudah saya kerjakan. Di contoh 1, kemudian contoh kedua, ini contoh kedua, dan contoh ketiga ya. Kemudian contoh keempat. Nah ini sehingga nanti kalau kita lihat pada contoh 2 ini ya, gelombang dengan periode 8 detik, kemudian kedalaman 15 meter, sebentar nih. Ya, jadi ini kedalaman 15 meter, kemudian dengan tinggi gelombang. Jadi tinggi gelombangnya 2 meter. Kemudian diminta menghitung percepatan horizontal. Jadi U-nya pada gerakan orbit partikel air, percepatan horizontal dan vertikal, yaitu U, V, kemudian A ini adalah percepatan dalam arah X, Y ini adalah dalam arah Y, pada posisi X 10 meter dan Y 5 meter, minus 5 meter. Di bawah muka air untuk T 10 detik. Ya. Hitung pula untuk X 0 meter. Sebentar ini. Sebenarnya ada yang mau masuk. Ya, jadi ini kalau kita ini ada pertanyaan gelombang dengan T-nya 8 detik, kedalaman 15 meter, kemudian hanya 2 meter. Ini ada pertanyaan untuk pada posisi X 10 meter, Y min 5 meter, dan T 10 detik. Nah ini kalau kita lihat pada gambar ini ya, ada diagram yang kemarin itu. Nah ini ya, jadi ini
pada pada jarak X, ya pada jarak X sekian meter, jadi kalau nolnya diambil dari sini, ya, maka jarak X-nya itu adalah dari sini, ya, bergerak ke kanan, kemudian pada Y minus 5 meter, jadi ini adalah Y-nya berada di sini, ya. Y-nya berada di sini, jadi kalau ini Y-nya ini mulai dari minus D sampai dengan D, maka pada jarak X sekian meter ke kanan, kemudian pada jarak Y sekian, berarti nanti yang dimaksud itu adalah gerakan dari partikel air pada saat dia berada di sini, ya, pada kedalaman Y dan pada jarak X. Nah, tentu saja kalau jarak X-nya berubah, besarnya juga akan berubah. Pada jarak Y-nya berubah, maka dia makin dalam, tentu saja Y-nya juga makin berubah, makin dalam, ya. Harga-harganya berubah. Kemudian pada T sama dengan 0. Jadi kalau pada T sama dengan 0, maka kalau ini kita lihat L jaraknya dari X, tapi kalau T kita ambil dari waktu T-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat di sini, contoh soal tadi, ya, maka kita lihat untuk X 10 meter, jadi kita gunakan tabel, ya. Panjang gelombang, kedalaman gelombang maksudnya ini pada 15 meter, maka selalu kita cari L0-nya dulu ini, ya. L0 sama dengan 156 T, asumsinya berada di laut dalam, ya. Sehingga L0-nya ketemu, kemudian D per L0-nya kita hitung, maka dari tabel, ya, ini D per L-nya kita interpolasi, ini karena harga-harga ini tidak berada tepat pada angka-angka yang ada dalam tabel, maka D per L-nya kita interpolasi. Yang di atas ketemu 01833, yang di bawah 184. Ya, sehingga nanti kita interpolasi, maka ternyata harga L-nya kita dapatkan 81. Jadi ini pada jarak X 10 meter, ya, kemudian pada kedalaman D 15 meter. Sehingga nanti di sini untuk mencari pada X 10 meter dan T 0 detik, maka berapa percepatannya tinggal kita masukkan harga-harga itu, ya. Harga X kita masukkan di sini, ya. Ini harga X, K kali X, kemudian T-nya 0 kita masukkan di sini, T-nya sama dengan 0. Ya. Sedangkan harga Y-nya kita masukkan di sini. Ya. Sedangkan D-nya kita ketahui, ya, biasanya. Ya. Sehingga kalau ini kita masukkan, maka ini harga kosinus ini, K-nya adalah angka gelombang 2V per L, ya. L-nya kita sudah tahu. Kemudian ini adalah D-nya 15 meter. Kemudian Y-nya pada kedalaman minus 5. Ya. Sinus hiperbolikus ini 15 karena ini berkaitan dengan K kali D, ya. K-nya adalah ini, sedangkan D-nya adalah 15. Dan kosinus 2Vx, ya, per L dikalikan dengan X, di mana X-nya 10, kemudian T-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan harga U-nya adalah, kalau kita hitung, ya, karena harga kosinus hiperbolis ini berapa kita hitung dulu. Kosinus hiperbolisnya ketemu sekian, sinus hiperbolisnya ketemu sekian, maka kita dapatkan harga-harga ini. Sehingga harga U-nya ketemu 0,518 meter per detik. Maka dengan cara yang sama, harga-harga yang kita masukkan, kita dapatkan V-nya adalah 0,324. Ya. Sehingga nanti yang penting adalah di sini saudara bisa mengetahui bahwa D ini adalah kedalaman, K ini adalah angka gelombang 2V per L, ya, 2V per L, kemudian Y-nya kedalaman yang diketahui. Sedangkan X adalah jaraknya, kemudian T adalah waktunya. Maka dengan cara yang sama, untuk kecepatan arah horizontal ketemu ini, kecepatan arah vertikal ketemu sebesar ini. Demikian juga untuk percepatan partikel airnya dengan rumus-rumus yang hampir mirip, ya, tapi tentu saja berbeda. Maka harga-harga ini saudara masukkan, maka didapatkan harga AX adalah sekian, dan harga AY adalah sekian. Maka kalau saudara nanti sudah bisa dapat harga ini, maka untuk harga X pada jarak 0, ya dimasukkan saja harga 0 pada X, ya. Kemudian dengan berbagai kedalaman harga, maka Y-nya saudara bisa masukkan, bisa 0, bisa minus 5, 10, dan seterusnya.
Ini nanti bisa tabelkan, kemudian nanti akan didapatkan satu kira-kira gerakan di sini, pada di sini, pada di sini, pada jarak-jarak Y tertentu, maka saudara bisa menghitung berapa U dan V-nya. Ya. Nanti akan kira-kira akan setiap titik ini saudara bisa menghitung berapa besarnya U dan berapa besarnya V-nya. Ya. Ini contoh 3, sebenarnya yang hampir sama. Ya. Yang diminta adalah perpindahannya. Kalau tadi diminta kecepatan dan kecepatan dari partikel airnya, ini adalah perpindahannya. Ya. Maka ini nanti tinggal masukkan harga-harga itu, saudara dapatkan berapa besarnya harga V dan harga E ini ya. Ini masing-masing kalau berarti bentuknya sudah berupa elips ya. Jadi harga jarak ini ya, dan harga jarak ini ya. Sudah bisa itu. Ini contoh 4. Ya, ini sebenarnya hampir sama, tinggal saudara masuk-masuk tadi semuanya adalah bagaimana cara menggunakan tabel tadi ya. Di sini diminta untuk menghitung berapa gelombang dan berapa tenaga gelombang atau berapa energi gelombang dan berapa tekanan gelombang dan sebagainya ya. Sebenarnya tinggal memasukkan pada rumus-rumus yang ada ya. Biasanya kita lakukan dulu dengan mencari L0 dulu, kemudian C0-nya, kemudian kita mencari L-nya, kita mencari C-nya ya, mencari L di laut yang kedalaman kita inginkan dan C pada kedalaman yang kita inginkan. Oke, nanti saudara baca aja contoh soal ini dan mungkin kalau saudara sudah menemukan bukunya nanti saudara bisa baca contohnya itu lebih banyak lagi. Atau kalau di beberapa literatur mungkin juga ada contoh-contoh soal yang saya kira hampir sama ya. Intinya kita adalah mencari perubahan-perubahan kecepatan dari partikel air atau percepatan atau jaraknya, jarak lintasannya, atau mencari berapa panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang atau C setelah dia bergerak menuju pantai. Kemudian dari situ setiap titik yang kita inginkan itu kita bisa hitung asal kita tahu kedalamannya. Ya. Kemudian di situ kita bisa menghitung berapa tekanan gelombangnya, berapa energi gelombangnya, dan berapa tenaga gelombangnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang tabel versi lengkapnya gitu bisa dilihat di mana ya Pak? Atau mungkin ada bukunya gitu? Soalnya yang di PPT kan cuman nggak lengkap gitu loh Pak. Ya, itu kalau saudara bisa menemukan buku apa? Buku nanti ini ya. Bukunya seperti ini. Atau nanti saya share dia ya. Dia apa? Jadi bukunya seperti ini. Nggak kelihatan ya. Atau nanti saya share aja bukunya. Tapi kalau nggak ada bukunya, nanti saya punya file yang hanya tabel ya. Nanti saya kirim juga. Ya, Oh iya Pak, boleh dikirim Pak. Terima kasih Pak. ya sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada mungkin ini kebetulan saya memang ada acara sebentar yang di 2:30 saya harus menuju satu tempat. Ini saya lanjutin 1/2 jam lagi ya. Jadi ini kita lanjutkan dengan, jadi gelombang itu bergerak dari kejauhan yang di laut, yang agak jauh dari pantai menuju ke pantai. Nah tadi kan kita lihat bahwa kalau setiap gelombang itu bergerak dengan kedalaman tertentu, dia berubah. Yang berubah adalah panjang gelombangnya dan kecepatan rambat gelombangnya. Otomatis nanti yang berubah juga adalah kalau kita lihat pada partikel airnya, maka kecepatan partikel airnya juga berubah sesuai dengan kedalaman yang kita cari.
Demikian juga percepatannya dan displacement-nya atau perubahan jarak. Jadi kalau makin mendekati pantai, maka bentuk partikelannya berupa elips ya. Nanti setiap saat akan berubah pada setiap kedalaman, pada jarak yang kita inginkan dari atas sampai ke kedalaman tertentu, pada jarak pada satu gelombang itu, gelombang translasi, maka partikel air itu bergerak dalam jarak X, kemudian juga pada waktunya berapa, pada T ke berapa. Ya. Kita tahu satu T ini kan, satu gelombang itu kan 2V ya. Jadi nanti kita waktunya bisa kita hitung berapa jaraknya, nanti kita bisa perkirakan. Nah sekarang perubahan-perubahan itu, jadi perubahan dari di laut dalam menuju laut dangkal yang berubah C dan L-nya tadi, maka itu yang kita sebut dengan perubahan akibat deformasi atau perubahan pergerakan gelombang, yaitu deformasi gelombang. Tapi kita tahu bahwa gelombang itu tidak datang hanya satu arah, jadi tidak hanya kalau yang kita bahas tadi kan seolah-olah gelombangnya itu datang tegak lurus dengan garis pantai, jadi dia datang tegak lurus garis pantai. Tapi dalam kenyataannya gelombang itu kan tidak selalu tegak lurus garis pantai ya. Dia bisa membentuk sudut tertentu dengan garis pantai. Sehingga nanti kalau gelombang itu bergerak dari laut yang dalam menuju ke laut dangkal, maka harga C-nya berubah sesuai dengan kedalamannya atau panjang gelombangnya berubah. Demikian juga kalau gelombang tadi datang dari satu titik yang membentuk sudut tertentu dengan garis pantai. Sehingga nanti perubahan juga akan mengalami perubahan harga C-nya dan harga L-nya. Tentu saja karena dia posisinya yang satu tegak lurus, satunya membentuk sudut, maka harga C pada kedalaman yang sama, tapi dengan arah gelombang yang berbeda, maka tentu saja harga C-nya juga akan berbeda. Nah, perubahan-perubahan ini yang nanti kita sebut dengan deformasi gelombang. Jadi kita nanti akan mencari berapa harga C, L, ya, tentu saja juga termasuk percepatannya dan sebagainya pada gelombang-gelombang yang bergerak dari laut yang dalam menuju pantai, baik itu arahnya tegak lurus maupun arahnya membentuk sudut tertentu. Ya. Nah, nanti kalau nanti gelombang itu bergerak dari laut yang dalam menuju laut dangkal, kemudian dia mengalami deformasi atau mengalami perubahan kecepatan rambatnya maupun perubahan panjang gelombangnya, maka kalau gelombangnya datang tegak lurus, maka ini nanti kita sebut dengan pendangkalan. Jadi efek pendangkalan ya. Efek pendangkalan. Jadi kalau dia tegak lurus datangnya, efek pendangkalan. Tapi kalau gelombang itu membentuk sudut terhadap garis pantai, maka dia sebenarnya akan sedikit pada waktu menuju pantai tadi, dia akan dibelokkan gitu ya. Sehingga nanti akhirnya gelombang itu pada saat mengenai garis pantai itu akan dalam posisi tegak lurus. Jadi kalau yang pertama tadi gelombangnya sudah tegak lurus, dia bergerak menuju pantai, dia tetap akan dalam posisi tegak lurus garis pantai. Tapi kalau gelombangnya yang membentuk sudut tadi, dia bergerak menuju pantai, nanti pada akhirnya pada waktu di pantai juga akan dalam posisi tegak lurus. Sehingga seolah gelombang tadi dibelokkan. Nah, proses beloknya gelombang ini akan yang kita sebut dengan refraksi. Refraksi. Sehingga nanti kita akan bisa menghitung berapa kedalaman, berapa kecepatan rambat gelombang, berapa panjang gelombang akibat proses refraksi tadi. Oke, kita lihat. Ini saya akan share gitu. Ya. Nah ini, bagaimana gelombang bergerak menuju pantai. Ya. Maka di sini dia gelombang bergerak menuju pantai mengalami perubahan bentuk. Jadi perubahan bentuk adalah C-nya bertambah kecil, L-nya juga bertambah pendek, ya. Kemudian T-nya konstan. Ya. Yang berubah apa? Yang berubah adalah tinggi gelombangnya nanti. Ya.
Jadi pada waktu gelombang itu bergerak menuju pantai, maka makin lama makin dekat dengan pantai, maka harga C-nya itu makin kecil. Kemudian harga L-nya juga makin pendek. Tapi tinggi gelombang itu yang H atau 2 kali amplitudo tadi akan bertambah besar. Ya, karena H ini bertambah besar, maka pada suatu saat gelombang itu karena C-nya makin pendek, kemudian L-nya juga L-nya makin pendek, C-nya makin kecil, maka H-nya itu makin tinggi. Kalau nanti bentuk gelombangnya itu sudah tidak memenuhi persyaratan itu, maka gelombang tadi akan pecah. Kalau dia makin tajam, maka akhirnya gelombang tadi akan pecah. Nah, gelombang pecah inilah yang kemudian nanti biasanya akan menimbulkan suatu energi yang paling besar selama perjalanan gelombang itu dari laut yang dalam menuju ke laut dangkal. Nah, sehingga proses bergeraknya gelombang yang tegak lurus garis pantai menuju pantai tadi kita sebut dengan pendangkalan atau shoaling. Kemudian ini kalau gelombang tadi membentuk sudut terhadap garis pantai, ya, dia bergerak miring gitu, kemudian dibelokkan, yang akhirnya pada ujungnya akan dalam posisi tegak lurus pantai, maka kita sebut dengan proses refraksi. Di sini ada difraksi. Nah, difraksi itu apa? Difraksi itu adalah jika gelombang tadi bergerak, ya, dia bisa tegak lurus, bisa membentuk sudut, tapi kemudian dia menyentuh suatu struktur yang berada di tengah laut. Maka pada saat dia gelombang itu menyentuh ujung dari struktur tadi, maka dia akan dibelokkan ke belakang, ke bagian belakang dari struktur. Ya. Jadi ini yang kita sebut dengan difraksi. Nanti kita pelajari. Sehingga kita nanti bisa mencari berapa tinggi gelombang, kecepatan rambat gelombang, dan panjang gelombang untuk gelombang yang berada di balik struktur. Akibat pada saat dia menyentuh ujung struktur, dia dibelokkan. Nah, ini penting apa? Karena nanti biasanya kaitannya dengan pelabuhan. Kalau saya punya pelabuhan ya di laut yang terbuka, kemudian saya membuat bangunan pemecah gelombang untuk melindungi kapal tadi, maka pada saat gelombang tadi bergerak menuju pelabuhan tadi, akan masuk ke kolam pelabuhan, maka dia biasanya akan menyentuh atau mengenai ujung dari struktur tadi. Sehingga nanti di situ pada saat dia menyentuh struktur tadi, dia akan dibelokkan. Kemudian kita bisa mencari berapa tinggi gelombang yang ada di balik struktur tadi. Nah, biasanya pada bagian-bagian di balik struktur tadi dibuat suatu dermaga-dermaga untuk kapal bersandar. Sehingga pada waktu gelombang tadi datang, masuk ke dalam kolam, dia kena ujung struktur, dia dibelokkan, kemudian dia akan masuk berada di belakang struktur. Sehingga kita harus tahu bahwa berapa tinggi gelombang di balik struktur tadi, sedemikian rupa sehingga tinggi gelombang tadi tidak mengganggu kapal pada waktu dia sandar atau sedang loading atau unloading di situ. Kemudian ada namanya refleksi. Lalu refleksi ini adalah suatu gelombang yang datang membentuk sudut, ya, atau dia datang tegak lurus, kemudian dia akan dikembalikan. Nah, ini biasanya terjadi pada suatu struktur yang dindingnya tegak, ya, dinding tegak. Kalau dia datang tegak lurus dengan dinding tegak tadi, maka dia akan dikembalikan dengan tinggi dan panjang gelombang yang sama, dipantulkan gitu, ya. Tapi kalau dia membentuk sudut, maka dia dengan arah yang sama, sudutnya sama, tetapi dengan posisi di sisi yang lain, ya, dia akan dikembalikan dengan tinggi gelombang dan panjang gelombang atau kecepatan rambat gelombang yang sama. Yang terakhir adalah gelombang pecah ini. Tadi saya katakan kalau gelombang itu sudah bergerak menuju pantai, kemudian dia kecepatan rambatnya makin kecil, panjang gelombangnya juga makin pendek, tapi tinggi gelombangnya makin besar, maka gelombangnya akan pecah. Oke, kita lanjutkan pendangkalan atau shoaling, ya. Jadi perubahan ini terjadi pada saat gelombang bergerak menuju pantai, tapi dia bergerak tegak lurusnya. Maka di sini kita lihat bahwa pada saat dia berada di laut dalam, ini gerakan orbit partikel airnya, ya,
Dia bergerak, suatu saat dia lautnya makin dangkal, makin dangkal. Makin dangkal ya. Kemudian berbentuk elips, sehingga yang dulunya besarnya H0 dia akan menjadi H. Ya. Nah ini akan bergerak menuju pantai sampai suatu saat pada bagian yang terakhir ini gelombangnya akan pecah, kemudian dia akan bergerak, setelah pecah bergerak menuju pantai. Ini disebut dengan shoaling effect. Nah, berapa besarnya tinggi gelombang pada saat dia bergerak menuju pantai tadi? Jadi sini kecepatan rambat gelombangnya berkurang, panjang gelombangnya berkurang, tapi tinggi gelombangnya bertambah besar. Setelah mengalami shoaling, artinya setelah dia mendekati pantai, maka tinggi gelombang pada kedalaman yang kita ingin tahu tadi, H ini sama dengan KS dikalikan dengan H0, di mana H0 ini adalah tinggi gelombang di laut dalam yang biasanya diketahui atau mungkin harus kita hitung dulu. Ya. Nah, berapa besarnya KS ini? Lah, KS ini adalah yang kita sebut dengan namanya koefisien shoaling atau koefisien pendangkalan. Besarnya adalah karena gelombang itu bergerak secara grup, tapi juga ada gelombang yang individual, maka ini kita bisa nyatakan berapa kecepatan rambat dari gelombang secara grup ini pada laut dalam dibanding kecepatan rambat pada laut yang kita ingin tahu berapa kedalaman tertentu. Nah, rumusnya seperti ini, agak panjang memang, tapi ya ini tipikal rumus gelombang itu seperti ini. Jadi sehingga nanti kita tetap bisa menggunakan tabel. Kalau harga D per L0-nya kita tahu, maka kita mencari D per L, kemudian kita bisa mencari berapa harga tangan hiperbolikusnya, berapa sinus hiperbolikusnya, berapa K-nya adalah 2V per L, L-nya diketahui, kita cari dulu atau kita hitung dulu, kemudian D-nya given atau diketahui. Jadi tinggal masukkan harga-harga itu. Tapi ini juga ada di dalam tabel harga KS ini, koefisien shoaling ini. Jadi saudara mungkin tidak perlu menghitung. Kalau saudara tahu D per L0-nya tahu, D per L-nya tahu, maka saudara bisa menentukan berapa harga KS-nya ini ya. Ada di dalam tabel tadi. Jadi tabel ini memang cukup lengkap sampai dia menghitung harga KS. Tapi KS ini adalah koefisien shoaling atau untuk gelombang yang datangnya tegak lurus ke arah garis pantai. Ya. Oke, jadi nanti kita tinggal bisa menghitung, kita cari aja harga KS-nya, maka kita ingin tahu berapa kedalaman, berapa tinggi gelombang pada kedalaman tertentu, maka kita sudah tahu H0-nya, maka KS-nya kita hitung, atau kita lihat dalam tabel, kemudian harga H-nya bisa kita ketahui. Jadi, kita bisa mengetahui harga H pada setiap titik yang kita inginkan, atau pada setiap kedalaman yang kita inginkan di sini. Ya. Berapa H di sini, berapa di sini, berapa di sini, dan seterusnya. Jika gelombang itu datang tegak lurus garis pantai. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah refraksi. Nah ini refraksi ini begini, jadi jika gelombang itu datang membentuk sudut, maka dia nanti akan dibelokkan. Ya. Dia akan dibelokkan seperti ini. Dibelokkan. Di mana pada akhir, pada garis pantai ini, gelombangnya datangnya sudah menjadi tegak lurus. Yang dulunya arahnya seperti ini, yang membentuk sudut, tapi di sini dia harus tegak lurus, maka dia dibelokkan. Bagaimana dia bisa belok? Nah, bisa belok karena ini ada di mana lantai atau dasar dari lautnya ini adalah makin lama makin pendek atau makin dangkal, maka terjadi suatu gesekan-gesekan sehingga nanti akan berpindah. Nah, analisanya hampir sama dengan apa itu di fisika SMA itu sinar yang masuk ke dalam air ya, nanti dia akan dibelokkan. Sinarnya akan dibelokkan sampai menuju bagian bawah dari dasar dari perairan tadi. Ya. Nah, ini adalah contoh secara fakta di lapangan apabila itu dipotret dari udara ya. Nanti gelombangnya belok ini ya. Kemudian dia akan bentuk sudut pada bagian akhirnya dia akan tegak lurus ya. Jadi makin lama makin ini sudutnya makin lama makin kecil ya. Sudutnya makin lama makin kecil. Jadi kalau dia datangnya membentuk 45 derajat di laut dalam, maka dia nanti puncaknya ini, puncak gelombangnya ini. Jadi yang dimaksud puncak gelombang ini adalah titik-titik yang menghubungkan, kalau ini ada gelombang, ada
kalau ada gelombang ya, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, kalau puncak-puncaknya kita hubungkan, maka dia akan miring ini, membentuk sudut ini. Tapi sudut ini yang terhadap garis pantai ini, makin mendekati pantai, sudutnya makin kecil. Nah, ini juga kalau ada bentuk pantai seperti ini, ya, maka jika gelombang itu datang ya terhadap ini tentu saja ya, terhadap ini dia akan membentuk sudut tertentu, maka dia akan cenderung untuk ke sini, kemudian dia dibelokkan, kemudian akhirnya tegak lurus terhadap pantai ini. Yang ini juga demikian, dia membentuk sudut terhadap pantai ini ya, dan akhirnya dia akan tegak lurus terhadap garis pantai ini, maka dia dibelokkan. Jadi kalau kita lihat ini adalah garis puncak gelombangnya, kalau gelombang-gelombang itu puncak-puncaknya kita hubungkan, akan terbentuk garis seperti ini. Ya, tentu saja kalau ini makin cekung, ini gerak bentuknya puncak gelombangnya akan makin, karena apa? Karena ini sudah ditegak lurus masing-masing terhadap garis pantai yang ada di sekitarnya. Demikian juga ini sama ini ya. Dia nanti akan cenderung tegak lurus pada pantai-pantai ini. Biasanya nanti ini lama-lama hilang ini. Ya. Lama-lama hilang, kemudian pantainya menjadi horizontal. Ya. Kalau kita lihat itu mungkin, oh ini nggak bisa. Ya, ini jadi kelihatan bahwa akhirnya pantai itu rata kalau bentuknya seperti itu. Asal itu materialnya berupa pasir ya. Kalau materialnya batu nggak bisa ya. Jadi pengaruh refraksi pada bagian pantai yang menjorok ya, seperti ini ya, atau headland menjorok, ini kita sebut dengan headland. Energi gelombang yang mengerosi headland, jadi energi gelombangnya akan mengerosi ini, sedimen akibat erosi akan lari ke masing-masing bagian teluknya ini, kemudian lama-lama pantai menjadi lurus. Ya. Oke, ini proses nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada sedimen transport. Ini sebenarnya ada gambar yang, tapi mungkin ini laptop saya tidak ada penggerak videonya ya. Nah, sekarang persamaan cepat rambat gelombang ini, saya kira ini sudah pernah kita tulis pada waktu di teori gelombang ya. C, kalau ini saya kuadratkan menjadi GL, tangan VT per L dan sebagainya. Kemudian di laut dalam seperti ini, di laut dangkal seperti ini. Kemudian energi gelombangnya, kemudian tenaga gelombangnya. Ini saya kira sudah pernah kita bahas kemarin. Nah, sekarang ini sebenarnya agak panjang ceritanya. Jadi ini kalau ada dua gelombang membentuk sudut, kemudian dia bergerak menuju pantai ya. Maka kalau ini adalah garis konturnya, yang patah-patah garis konturnya, maka tentu saja kalau kita tarik garis tegak lurus ini yang sepanjang B ini ya. Ya di sini sepanjang B0 ya. Ini masing-masing tegak lurus. Jadi kalau ini kita tarik masing-masing tegak lurus, maka antara garis B0 dan garis B ini kan sudutnya lebih kecil dari yang B ini ya. Dulunya alfa 0 menjadi alfa. Nah ini sudut ini makin lama makin kecil. Demikian juga panjang gelombangnya ini. L0-nya ini yang dulunya L0, makanya menjadi L. Ini juga akan lebih kecil. Demikian seterusnya juga nanti adalah harga C-nya. Jadi kalau konturnya makin dangkal, maka harga sudut alfanya ini makin lama makin kecil, dan harga L-nya juga makin lama makin kecil. Nah ini nanti diturunkan dalam rumus ya. Sehingga nanti kalau kita ingin mencari berapa besarnya, jadi yang ini kita cari adalah berapa besarnya tinggi gelombang pada daerah yang makin lama makin dangkal ini ya, maka besarnya bisa kita nyatakan sebagai H sama dengan koefisien pendangkalan atau KS ini dikalikan dengan koefisien refraksi ini ya, dikalikan dengan 0. Nah sekarang koefisien pendangkalannya sudah kita hitung tadi ya, pada waktu kita belajar mengenai efek pendangkalan yang tadi. Nah, berapa KR-nya ini, maka harga KR-nya ini sebenarnya bisa kita turunkan. Tapi nanti kira-kira besarnya KR ini adalah sama dengan B0 per B atau kosinus alfa 0 per kosinus alfa. Di mana alfa ini adalah tadi ya. Alfa 0-nya di sini, alfanya di sini. Sedangkan B-nya ini di sini,
B0-nya di sini. Ya. Ini adalah besarnya koefisien refraksinya. Sehingga untuk tinggi gelombangnya tinggal mengalihkan H pada titik pada saat gelombang berbelok tadi adalah KS dikalikan KR dikalikan dengan 0. KS-nya kita cari dari rumus Souling atau pendanggalan, KR-nya kita cari dari rumus refraksi ini. Ya. Sehingga kita bisa menghitung sebenarnya pada setiap titik yang kita inginkan apabila gelombang itu bergerak ya, membentuk sudut terhadap garis pantai. Dan kita tahu bahwa kalau kita petakan suatu daerah permukaan laut itu, maka gelombangnya kan banyak ya, dengan kedalaman yang sesuai dengan kedalaman konturnya, dan dia berbeloknya tadi dari berbagai macam gelombang tadi mempunyai berbagai macam arah. Sehingga setiap arah itu kita bisa menghitung berapa perubahan tinggi gelombangnya. Nah ini kalau tentu saja kalau kita ingin mengetahui berapa kedalaman atau berapa tinggi gelombang pada setiap titik yang kita inginkan pada satu permukaan begitu, maka kita bisa hitung satu persatu secara manual, tapi kan butuh waktu lama. Maka biasanya nanti ada suatu pemodelan yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa tinggi gelombang pada setiap titik atau pada setiap kedalaman yang kita inginkan. Nah, ini kalau gelombangnya datang, dia masuk ke satu area yang terbuka atau bebas. Kalau ada bangunannya, tentu saja nanti gelombang ini juga akan gelombang yang beberapa gelombang yang cukup banyak tadi akan masuk ke dalam bangunan, kemudian akan terjadi suatu proses. Selain terjadi proses refraksi, nanti dia juga terjadi proses diffraksi. Jadi kalau gelombang itu bergerak dari laut dalam menuju laut dangkal, ya, gelombangnya membentuk sudut, maka di situ akan terjadi proses, selain terjadi proses pendangkalan, dia juga akan terjadi proses refraksi. Nah, nanti harus kita hitung dua-duanya. Kemudian kalau gelombang tadi juga membentuk sudut terhadap garis pantai, kemudian serangkaian gelombang tadi itu nanti dia bergerak mengenai suatu struktur, ya, atau ujung dari struktur, maka dia akan mengalami proses diffraksi. Sehingga kita nanti akan pertama adalah mencari berapa tinggi gelombang di ujung struktur tadi. Nah, ini prosesnya adalah proses refraksi dan proses pendangkalan dan proses refraksi. Sehingga kita bisa menghitung berapa tinggi gelombang pada ujung struktur. Apabila kita sudah bisa menghitung tinggi gelombang pada ujung struktur, termasuk harga C-nya, termasuk harga L-nya, ya di situ ya. Maka kita ingin tahu berapa tinggi gelombang di balik struktur tadi, maka ini mengalami proses diffraksi. Sehingga kita bisa tahu berapa tinggi gelombang di balik struktur tadi, baik tinggi gelombangnya, panjang gelombangnya, maupun kecepatan rambat gelombangnya. Nah, khusus untuk refraksi, maka ada beberapa cara. Satu adalah cara analitis. Ya. Jadi satu dengan membuat diagram refraksi, kemudian ada namanya metode puncak gelombang. Puncak gelombang itu adalah, kalau saudara sudah tahu puncak gelombang itu adalah yang di atas, kemudian nanti ada namanya garis puncak gelombang, adalah titik-titik yang menghubungkan beberapa gelombang yang mempunyai jadi titik-titik yang menghubungkan puncak-puncak gelombang dari beberapa gelombang yang ada. Kemudian ada lagi metode ortogonal gelombang. Ini juga dibagi dua jika sudut datangnya lebih 80 dan lebih besar 80. Ini memang agak panjang ya. Nanti saya tidak akan menjelaskan ini secara satu persatu karena waktunya tidak cukup ya. Nanti saudara bisa baca di buku itu maupun di literatur atau di mungkin yang lain ya. Tapi ini caranya cukup panjang. Kemudian ini cara analitis. Kemudian ini adalah contoh soal, mungkin nanti saya jelaskan mungkin hari Rabu. Ini cara analitis. Kemudian ada namanya metode puncak gelombang. Ini nanti kita menggunakan, harus punya peta batimetri atau peta topografi. Kemudian nanti kita membuat sketsa di atas permukaan peta tadi. Kemudian kita nanti tarik garis-garis
untuk beberapa gelombang. Jadi ini ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan seterusnya yang bergerak. Sehingga nanti kita bisa mencari akibat pendangkalan dan refraksi tadi pada titik-titik, misalnya pada titik 6A, 6B, dan seterusnya, kita ingin berapa di gelombang di sini. Demikian juga pada bagian yang ini, demikian juga pada bagian yang ini. Sehingga nanti ini kita bisa mencari berapa tinggi gelombang pada masing-masing titik atau node-node ini ya. Dan biasanya memang ini relatif sederhana caranya dan sederhana tapi memang butuh waktu ya. Tapi kalau kita ingin menghitung lebih cepat lagi ya kita bisa menggunakan satu model-model atau aplikasi ya yang sudah banyak dijual, tapi karena model ini adalah model-model yang kebutuhannya tidak banyak sehingga harga aplikasinya cukup mahal. Adalah metode puncak gelombang, jadi metode analitis, metode puncak gelombang. Kemudian ada lagi metode ortogonal gelombang. Ini juga agak panjang cari ceritanya. Ini lebih rumit ya. Tapi intinya nanti kita harus mencari harga ini selalu D per L 0, D per L, dan seterusnya. Ini ada namanya tangan hidup dan seterusnya. Kemudian dia dengan menggunakan semacam semacam diagram ini ya, semacam diagram. Nanti ini diagram ini biasanya kita gambarkan atau kita buat dalam suatu kertas dulu. Kemudian nanti diagram ini bisa kita gerakkan ya sesuai dengan arahnya ini. Ini agak rumit juga karena kita harus mencari C1, C2 dan seterusnya. Ya. Ini juga begitu ya. Ini juga begitu. Oke, jadi saya kira itu dulu ya untuk refraksi. Nanti untuk diffraksi kita lanjutkan hari Rabu. Tapi nanti kita juga pada Rabu kita juga akan bahas sedikit mengenai salah satu metode bagaimana mencari gelombang akibat refraksi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jangan lupa saudara mengisi absen ya. Ada pertanyaan? Jadi nanti kita akan adakan kuis ya. Kalau selesai dengan proses refraksi, diffraksi, refleksi, kemudian gelombang pecah, nanti kita akan adakan kuis. Nanti biasanya kita akan menghitung berapa tinggi gelombang akibat proses refraksi, akibat proses pendangkalan, akibat refraksi, kemudian diffraksi, dan mungkin juga akan menghitung berapa tinggi pada saat kita ingin tahu berapa besarnya tinggi gelombang pecah dan pada kedalaman berapa gelombang itu pecah. Itu selalu kita cari kenapa? Karena energi yang paling besar pada saat gelombang bergerak itu adalah pada saat dia pecah. Sehingga nanti biasanya pada waktu kita membangun struktur, kita coba hindari bangunan itu berada pada daerah gelombang pecah. Jadi biasanya diletakkan sebelum atau setelah gelombang pecah. Kalau diletakkan pada daerah setelah gelombang pecah, tentu saja makin dangkal ya. Tapi kalau kebutuhannya ternyata harus lebih besar, maka terpaksa diletakkan di daerahnya lebih dalam lagi. Jadi bisa berada di daerah di mana gelombang sebelum pecah. Kalau terpaksa, maka berada pada saat gelombang pecah, maka konsekuensinya maka struktur tadi harus menerima gelombang pecah. Nah, tentu saja risikonya adalah dimensinya lebih besar ya. Dimensi strukturnya yang dibutuhkan lebih besar. Kemudian juga mungkin bentuknya akan lebih, kalau benda itu dia butuh lebih tebal dan sebagainya. Tentu saja akan menjadi lebih tidak ekonomis. Tapi ya namanya ekonomis tadi tidak dihitung dari segi volume saja, tapi dihitung juga dari karena nanti saudara belajar pelabuhan, maka juga sangat dipengaruhi oleh jumlah kapal dan sebagainya.
Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kode absen sudah saya tempatkan tadi ya di depan ya. Ya Pak, sudah Pak. Nah, sudah isi absennya, kemudian nanti untuk materinya ini akan saya posting di My ITS Classroom. Sebenarnya selama ini kita belum memanfaatkan anunya apa WA ya, nanti saya harus ke WA juga ya. Jadi dua-duanya akan saya kirim lewat WA maupun lewat My ITS Classroom. Ya ini mungkin situasinya makin COVID-nya makin kurang baik ya, sehingga terpaksa kita kuliah online. Tapi walaupun kondisi baik, saya tetap akan online karena lebih mudah. Nah, nanti biasanya nanti kalau sudah boleh offline, nanti kuliahnya tetap online, tapi waktu kuis, waktu EPS, waktu EAS nanti akan offline ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada hari Rabu jam berapa itu? 3:30 ya. Jadi saudara boleh meninggalkan tempat, boleh meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah,